Kembali lagi di pembelajaran PPKN. Sekarang kita akan mulai kembali dalam pembelajaran kelas 7 PPKN. Materi kali ini kita akan belajar tentang materi nilai dan norma. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan secara live kepada murid-muridnya Bapak. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang pengertian norma, lalu macam norma, dan tingkatan norma. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share video Bapak supaya Bapak rajin membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, tidak lama-lama, mari kita lihat video pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang konsep apa itu norma. Kalau kita sering dengar kata norma kok seakan-akan asing ya, tapi padahal norma itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus apa kaitannya norma dengan undang-undang dasar yang sudah kita pelajari di pertemuan dua kali sebelumnya? Oke, saya tunjukkan sekarang. Oke, saya mau bertanya dulu, apakah PowerPoint Bapak terlihat? Coba responnya. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita akan belajar tentang apa itu norma dan bagaimana norma itu berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi norma itu kalau bahasa lainnya, boleh ditulis ya. Norma itu bahasa paling gampang adalah peraturan atau aturan yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap orang ataupun sebagian kelompok orang itu mengikuti aturan-aturan itu atau norma-norma itu. Saya ulangi lagi. Norma adalah sebuah aturan di mana aturan itu diikuti oleh sebagian orang atau seluruh orang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena sifatnya adalah aturan, maka harus ditaati kasarannya. Ketika ada yang melanggar, maka seseorang itu dianggap melakukan tindakan yang tidak benar, tanda kutipnya, tidak benar. Nah, terus kalau kamu bertanya, Pak, hubungannya sama undang-undang dasar itu apa? Yang pasti, undang-undang dasar itu adalah produk aturan. Produk itu berarti hasil dari aturan itu apa? Di Indonesia aturannya namanya undang-undang dasar. Nah, maka undang-undang dasar itu disebut juga dengan norma. Bisa dipahami di sini? Saya ulangi lagi. Norma adalah aturan, di mana aturan itu diikuti oleh semua orang atau sebagian orang dalam kehidupan bermasyarakat. Terus hubungannya dengan undang-undang dasar, undang-undang dasar adalah produk norma ataupun norma itu sendiri. Nah, tapi undang-undang dasar itu bukan satu-satunya produk norma. Undang-undang dasar itu hanya salah satu dari produk norma. Jadi kita akan belajar tentang macam-macam norma. Nanti Bapak akan bertanya, undang-undang dasar ini termasuk macam norma yang mana? Nah, nanti kalian bisa coba untuk menjawab dan berikan alasannya. Oke, Bapak langsung saja kita masuk ke macam-macam norma. Boleh dilihat di PowerPoint ini bahwa macam-macam norma itu ada 4. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sebelum Bapak jelaskan pengertiannya, kira-kira nih dari kalian gunakan bahasa kalian sendiri. Kira-kira apa sih yang disebut dengan norma agama? Ada yang tahu? Boleh dijawab, nanti saya tulis namanya. Nggak perlu baca buku, pakai bahasamu sendiri aja. Apa sih norma agama itu? Atau mungkin kalau aku mau nyoba yang kedua, apa itu norma kesopanan? Silakan, coba. Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Salah, nggak salah, atau salah atau betul, Bapak tulis. Pokoknya berani ngomong. Saya, Pak. Silakan, siapa namanya? Katarina, Pak.
Katarina, silakan. Norma itu aturan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Norma yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Oke, itu norma agama. Betul, Katarina. Betul. Ada yang ingin coba yang lain? Ayo, satu lagi deh. Tambah poin nih. Bapak kasih 5 poin deh di tugas, ayo. Ada yang mau coba? Pakai bahasa sendiri saja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Dapat poin juga. Pokoknya ada usaha. Ayo. Silakan. Tidak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada Bapak lanjutkan. Terima kasih Katarina sudah memberikan respon. Jadi Bapak akan jelaskan lebih rincinya dari 4 macam norma tadi. Seperti yang disebutkan oleh Katarina, bahwa norma agama merupakan aturan yang bersumber pada kitab suci ataupun norma agama. Yang kitab suci ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Saya ulangi lagi, norma agama di mana yang disebutkan Katarina mengatur hubungan kita dengan Tuhan itu bersumber dari hukum agama atau dari kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mungkin menganut satu agama tertentu, terus kita mendengar ada aturan-aturan agama itu, maka itu disebut dengan norma-norma agama. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira nih, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, boleh sebutkan ya, salah satu contoh norma agama di agama kalian. Ada yang bisa menjawab? Ayo, salah satu contoh saja norma agama di agama kalian. Ada yang bisa? Ayo, ojo wedi ngomong ayo. Waduh, apa ini? Masa gara-gara? Nah, silakan Katarina mana ya Kak Paulus? Apa Katarina? Seperti tidak boleh berbohong, terus rajin berdoa gitu. Betul, rajin berdoa ya, tidak berbohong, itu salah satu wujud 10 perintah Allah itu juga ada di situ. Ya, tidak boleh membunuh ya. Nah, itu salah satu norma agama. Yang Katarina ini agamanya apa Kak? Boleh sebutkan ya? Katolik, oke. Di agama Katolik dan Kristen juga ada 10 perintah Allah. Ada lagi yang mungkin bisa memberikan salah satu contoh? Saya Pak. Silakan. Siapa sebut nama? Antonius Pak. Ya, silakan. Mengikuti misa 1 kali seminggu pada hari Minggu atau Sabtu. Nah, mengikuti misa 1 minggu sekali, hari Sabtu atau Minggu, boleh. Itu termasuk norma. Ya, norma agama. Bagus. Yang ngasih contoh itu ngocok wedi. Ya, salah ya Kak Popo. Bapak ya bolak-balik salah ngomong ya Pak. Tenang saja. Nah, kita lanjutkan. Nanti kesempatan yang lain bisa mencoba ya. Oke, yang kedua adalah ada norma kesusilaan. Nah, ini norma kesusilaan ini adalah norma yang jarang kita dengar. Tetapi sebenarnya itu sering kita lakukan. Jadi ada namanya aturan-aturan yang berasal dari bisikan kalbu. Maksudnya itu dari hati nurani. Dimana kalau kita melakukan itu berasal bukan dari orang lain, tapi kita tuh melakukannya karena kita sendiri yang merasa harus melakukan itu. Mau nggak tahu, aku merasa aku harus menolong orang itu. Kasarannya kayak. Contoh paling gampang adalah ketika kita melihat pengemis, ada nggak aturan di dalam masyarakat bahwa kita harus memberikan uang kepada pengemis itu? Tidak ada. Tetapi biasanya dalam lubuk hati kita melihat orang itu sengsara, terus meminta-minta, terus kita memberikan sebagian uang kita kepada mereka,
itu berasal dari hati nurani kita. Nah, itu disebut dengan norma kesusilaan. Hal yang sepele aja, kamu lihat bolpen ini di meja sebelah kamu belajar kasarannya gitu ya, di sekolah itu punya temenmu jatuh di kolong meja, terus kamu refleks mengambilkan bolpen itu terus kamu berikan ke temanmu, itu termasuk norma kesusilaan. Siapa yang ada aturannya ketika bolpen teman jatuh di bawah itu yang ngambil kita? Tidak ada, tapi muncul dari hati nurani, muncul dari kita sendiri bahwa kita harus mengambil itu dan menolong, mengambilkan. Nah, itu namanya norma kesusilaan. Bisa dipahami di sini? Oke, sebutkan satu contoh norma kesusilaan yang mungkin pernah kamu lakukan selama kamu hidup sampai usia sekarang. Kira-kira apa? Ayo, coba. Yang berasal dari hati nurani, bahwa itu kamu nggak nyontoh orang lain, ya muncul tahu sendiri gitu, bahwa kamu harus melakukan sesuatu. Baik yang sesuai atau mungkin yang melanggar. Ada? Coba. Ayo Rek, coba. Ini Bapak mencoba. Saya Pak. Ya, apa Antonia? Meminta maaf ketika berbuat salah. Betul, meminta maaf itu bisa jadi norma kesusilaan. Tapi juga bisa jadi kesopanan. Tetapi kalau kamu dalam hati nurani langsung mengucapkan maaf, maka itu bisa dikatakan norma kesusilaan. Bagus Antonia, kamu dapat nilai 5 untuk tugas. Tetap semangat ya. Bapak lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, norma kesopanan. Nah, coba dilihat di situ. Bedanya dengan norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan adalah aturan, di mana aturan itu mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari kebiasaan masyarakat. Saya ulangi lagi. Norma kesopanan itu adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia, di mana norma ini bersumber dari masyarakat, kebiasaan masyarakat. Beda dengan kesusilaan. Kalau kesusilaan tadi dari hati nurani. Kalau norma agama berasal dari kitab suci. Nah, tapi kalau norma kesopanan berasal dari kebiasaan masyarakat. Masyarakat kita di sekitar kita itu kalau melakukan itu dikatakan baik, kita lakukan. Tetapi kalau bagi orang lain dikatakan tidak baik, kita tidak lakukan. Nah, itu termasuk norma kesopanan. Contoh paling gampang nih ya. Kalau kamu biasa ke sekolah, terus ketemu sama guru. Terus ketika ketemu sama guru, papasan gitu ya, kamu lihat matanya gurunya lihat kamu gitu ya. Terus kamu menyapa, Pak, Bu, mari. Gitu. Nah, itu termasuk norma kesopanan. Karena itu sudah jadi kebiasaan di lingkungan sekolah itu, bahwa harus saling menyapa. Nah, itu termasuk norma kesopanan. Bisa dipahami ya. Kalau kasarannya gini nih, kalau kamu mau pergi kemana-mana sendiri atau mungkin sama temenmu, terus kamu mau pergi tuh, kamu punya kebiasaan pamitan sama orang tua. Nah, cium tangan atau salim gitu ya. Itu termasuk norma kesopanan. Karena itu menjadi kebiasaan di masyarakat kalian, bahwa kalau mau kemana-mana kita izin ke orang tua. Biasanya kalau kita melanggar itu, kita sudah pergi gitu ya, kita biasanya dihubungi, kok gak pamit kemana, wis lali rek mbak mamae, biasanya gitu ya. Nah, itu termasuk norma kesopanan. Nah, sekarang sebutkan lagi 2 contoh deh, masing-masing satu untuk 2 orang. Kira-kira norma kesopanan apa yang pernah kamu lakukan selama Mantri, hidup? Pak. Sebut nama dulu. Kleman. Klemas, gimana Klemas? Pas belanja kita ngantri nunggu orang duluan. Betul. Ngantrinya apa? Ngantrinya di depan atau di belakang ya? Di belakang. Oh, di belakang. Betul itu. Ya, itu termasuk norma kesopanan. Tapi banyak nggak orang yang melanggar itu? Kira-kira Klemas?
Halo Clemens, kira-kira masih ada nggak orang yang masih tidak antri dalam kemana-mana? Suka Ada. nyerobot. Nyerobot. Pernah mengalami itu? Pernah. Ya apa? Akhirnya kamu ya gimana? Ngalah Terhadap aja. Ngalah. Tapi menggerutu ya? Iya, kesel. Kesel, oke. Bagus, Clemens, kamu dapat 5 poin dari saya. Jadi, seperti halnya antri itu termasuk kesopanan. Ketika ada orang yang melanggar itu, berarti urat malunya sudah hilang. Dia merasa bahwa nggak ikuti kebiasaan masyarakat di situ. Bapak juga pernah ngalami itu saat antri ke pom bensin kalau nggak salah. Di situ Bapak sudah antri panjang, ada sepeda motor. Itu padahal Bapak sudah antri panjang, tinggal selangkah lagi Bapak sudah bisa ngisi bensin, terus dari samping itu ada yang antri, itu ibu-ibu kalau nggak salah ya. Ini kebiasaan, ini nggak tahu ya kenapa kok mesti ibu-ibu ya. Tapi karena saya merasa bahwa saya ngikuti aturan, langsung tak tegur ya. Bapak langsung tegur, gak wedi Bapak. Bu, gak boleh di situ antri Bu. Akhirnya dibela juga sama yang mas-masnya yang ngisiin bensin. Ya Bu, antri di belakang. Loh Mas, aku buru-buru ya. Bapak juga jawab, yo saya juga buru-buru Bu. Semua punya kepentingan yang sama. Itu bagus. Jadi Clemens, kalau kamu suatu saat nanti menemui hal yang sama, ya kamu coba wedi ya. Ngomongnya, Bu antri Bu. Gak masalah. Nanti banyak yang bela kok. Kalau kamu bener pasti banyak yang membela. Terus kita lanjutkan. Oke, sorry, satu lagi. Ada yang bisa berikan contoh sopanan sesuai dengan pengalaman pribadi? Saya Pak, Wah, siapa itu? Sebut nama? Katarina Pak. Waduh, Katarina ketiga kalinya nih. Mau sing lain ini nggak ada ini. Ayo Katarina. Itu berkata-kata sopan Pak, nggak ngomong kasar. Wah, ya benar itu. Berkata sopan itu adalah norma sopan. Jelas. Ya, di mana kamu itu nggak ada namanya kata sisipan yang jelek ya. Ben ngomong DKI kata-kata yang nggak baik itu nggak boleh. Harusnya menggunakan kata yang sopan. Kalau kamu menggunakan bahasa Jawa itu kalau bisa ya yang sopan juga. Kalau kamu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar juga kalau bisa. Ojo mengatakan kata-kata kotor ya, apalagi kalian masih muda, penerus bangsa, mosok diluk-diluk ngomong kotor. Bagus Katarina. Berkata sopan menghadapi ketika kita papasan dengan orang tua itu juga menggunakan bahasa yang baik. Atau kalau kamu bertemu dengan orang tua kamu nunduk ini ya, permisi ya. Nah, itu termasuk kebiasaan. Nah ini Bapak mau cerita dikit ya. Kalau ada Bapak mau tanya nih, cerita sambil tanya. Kira-kira ya, kita menyapa orang ketika berpapasan dengan kita, terus kita menyapa, itu sopan kan ya? Menurut kita sopan nggak? Kita menyapa mek, ya ngomong mek, Mas, mana? Pak, Bu, mari, boleh toh? Gak apa-apa toh? Nah, tetapi ketika kita berada di negara yang berbeda, ini Bapak cerita ya, ternyata di Australia itu anak-anak, ketika kita bertemu dengan orang asing, terus kita berpapasan dengan orang itu, terus kita menyapa Mas, oh enggak ya, enggak mungkin ya di Australia ngomong Mas ya, Mister gitu, Mister gitu, atau Ma'am, Miss gitu ya, kamu dianggap tidak sopan. Nah, kamu dianggap menebar ancaman. Karena apa? Karena kamu itu orang asing. Siapa kamu kok tahu-tahu nyapa saya? Apa kepentingan kamu? Nah, itu bagi mereka seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah norma kesopanan itu tergantung masyarakat di mana kamu tinggal. Kalau masyarakat itu kamu tinggal di masyarakat Jawa, ya kebiasaan Jawa itu kamu ikuti. Tapi kalau kamu di Australia, WC, siapa tahu ya, jadi TKI, oh ya, kamu di sana, terus kamu nyapa orang, yojo, jangan dibawa kebudayaan Indonesianya. Kamu ikuti budaya sana, supaya dianggap sopan. Nggak jauh-jauh deh, nggak usah beda negara, beda daerah saja, itu sudah dikatakan ada perbedaan kesopanan. Ini Bapak contoh ya, ini yang Bapak alami sendiri. Bapak pernah punya teman orang Madura.
kebiasaan orang Jawa kan, kalau kita bertamu ke orang itu kan dikasih makan minum tuh, ayo makan minum ya. Kita sopannya adalah, oh enggak tante, enggak usah, terima kasih. Tapi dikasih minum ya kita minum, tapi enggak habis supaya kelihatan kalau kita itu sopan gitu ya. Tetapi kalau di Madura, Nana, ditawari makan, terus kamu tolak, itu dianggap tidak sopan. Atau kamu sudah dikasih makan nih, terus kamu nggak habisin, kamu langsung diomongin, loh nggak enak tak makanan saya ya caranya gitu. Nah itu pun sudah berbeda kebudayaan, maka kesopanan juga berbeda. Makanya kamu harus lebih mengenali kebudayaan masyarakat yang berbeda supaya kamu bisa bertingkah laku sopan kepada mereka. Wes enak lah omongan itu, asik. Lanjut. Oke, yang terakhir dari macam norma adalah norma hukum. Nah, kalau norma hukum ini jelas. Norma hukum adalah sebuah kaidah ataupun tata kelakuan yang diberikan kepada setiap manusia yang bersumber dari pemerintah atau negara. Jadi aturan-aturan yang mengatur pola hidup manusia itu sumbernya dari negara atau pemerintah. Beda dengan norma agama yang bersumber dari kitab suci, beda dengan norma kesusilaan itu yang bersumber dari hati nurani, beda dengan norma kesopanan yang bersumber dari masyarakat. Kalau norma hukum bersumber dari pemerintah. Jadi semua aturan yang ada di pemerintah yang diberikan kepada kita, mulai dari aturan yang lebih tinggi sampai yang lebih kecil, seperti aturan lalu lintas, itu adalah produk norma hukum, di mana pemerintah yang punya kewenangan membuat peraturan itu. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, ya pasti Undang-Undang Dasar itu adalah produk norma hukum tadi, di mana yang membuat Undang-Undang Dasar adalah pemerintah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih ke kalian, pernah nggak kalian secara pengalaman nih, nggak harus kamu sendiri, pernah nggak melanggar norma hukum? Kira-kira ada nggak yang pernah mengalami norma hukum? Kalau mau jujur nggak apa-apa, tak tambahi poin. Pernah, Pak. Oke, siapa namanya? Juang, Pak. Juang, silakan Juang ceritakan. Waktu itu pas di jalan toh, aku itu tak kira itu bawa helm, Pak. Loh, kamu nggak sadar bawa helm? Nggak, ternyata Pak. Terus gimana terus? Terus pas itu mau dicegat, habis itu langsung diblayer, langsung digas buanter gitu. Ada polisi di situ? Ada. Terus ketilang nggak? Nggak kena. Nggak. Kamu sama siapa itu, Rakil? Sama Mas. Oh, jadi yang nyetir masmu ya? Ya, Rakil. Yang nyetir masmu atau kamu? Mas. Kalau kamu, ya iyalah. Masa kamu masih kecil kok naik sepeda motor kan yo. Wis dari awal itu melanggar, Nak. Ya. Kamu tuh sudah nonton videonya nggak ketika video yang kedua kalau yang kemarin normal itu? Sudah. Tahu endingnya gimana? Tahu Pak, dibeliin helm. Nah, satunya lagi sudah nonton nggak? Belum ya? Udah Pak, tapi lupa aku. Ingatnya Pak yang dibeliin helm. Oke, yang kedua itu adalah video di mana orang melanggar lalu lintas diajari kakaknya untuk melanggar. Sepanjang nggak merugikan orang, mereka melanggar. Tapi endingnya kan adiknya minta, Kak, aku mau naik motor dong. Siap gitu ya. Terus akhirnya adiknya diberikan motor, adiknya pakai motor sendirian, kakaknya ngelepas saja, terus kecelakaan, meninggal adiknya. Nah itu kalau kamu belum cukup umur, biasanya ya banter-banteran ya, emosinya kurang stabil, akhirnya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya kenapa kok ada pertanyaan, Pak, kenapa sih SIM itu harus usia 17 tahun? Bukan pada usianya, nah, tapi pada ketingkatan emosional kita. Nah, kalau kita merasa bahwa sudah tenang,
tidak menggebu-gebu. Itu biasanya di usia 17 tahun ke atas. Makanya berkendaranya nyantai-nyantai. Nah kalau masih usia-usia muda, ketika di BRT dikejar ya, sampai ngempot-ngempot ya. Kamu tahu anak-anak kecil itu kalau sepeda motor taruh ngempot-ngempot itu enggak apa, emosinya belum stabil, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Ragil. Ada lagi Juang Ragil ya? Ada lagi yang mungkin pernah mengalami melanggar norma hukum? Masa di sekolah dulu pernah nggak melakukan tindakan yang melanggar norma sekolah? Nah, norma sekolah ini termasuk norma hukum tidak? Aturan-aturan di sekolah dulu SD Termasuk. masuk. Ayo, nah kira-kira pernah nggak waktu sekolah itu melanggar sampai dipanggil BK gitu ya? Ayo. SD gak ada PK, Pak. Oh, nggak ada BK ya? Wali kelas, dipanggil wali kelas. Oke. Ayo, ada nggak? Mau sore? Enggak Pak, aku anaknya baik hati ya. Nggak pernah nyontek, nggak pernah garai temen. Nggak ada ya? Terus Kak Wani jujur, nggak apa-apa sama bapak itu. Cerita itu sebagai contoh. Kalau kamu menceritakan sesuatu yang pernah kamu lakukan, itu berarti kamu sudah merefleksikan bahwa tindakan itu nggak bakal terulang lagi. Yes, kayak gitu loh. Ini bapak ini cerita ya waktu SMA atau SMP. Bapak pernah nih mengalami bullying. Bapak korban nih gimana? Dikata-katain karena bapak minoritas agama. Ya bapak akhirnya ngelapor lah. Teman bapak melanggar norma sekolah bahwa tidak boleh adanya bullying. Akhirnya bapak dipanggil waktu itu sama BK, dia dijadikan saksi. Anak temannya bapak dapat sanksi dari sekolah karena memang melakukan tindakan bullying. Gak apa-apa itu, jadi ceritakan ke bapak. Terus bapak pernah bolos sekolah. Iya pernah bapak waktu SMP. Belani main PS dulu zamannya berapa itu PS-an tuh rental terus ya. Ngomongnya berangkat sekolah, Pak aku berangkat sekolah, ya, yang mampir cerit ya. Terus ketahuan sama gurunya ya. Terus dipanggil BK. Ini kenapa ini Randy ini ya? Nah, bapak akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ya ini norma hukum itu tidak pandang bulu. Sebaik-baiknya orang atau pengaruhnya orang itu kalau sudah melanggar ya semua orang punya kesempatan untuk disanksi, diberikan hukuman. Ayo, ada yang mau contohkan satu saja? Kak Wani berarti masih melakukan pelanggaran ini kelihatannya, berani jujur. Clemens sih biasanya tak cerita ya, Clemens nggak ada ya Clemens. Meneng rek Clemens rek. Oke, salah nggak ada, nggak apa-apa wes ya. Sekarang bapak lanjutkan materi yang terakhir adalah tingkatan norma. Silakan ditulis. Di sini bapak jelaskan lewat omongan ya, jadi nggak ada tulisan. Tulisannya cuma judulnya saja. Tingkatan norma dibagi dalam 4, sebenarnya 4 ini ya. Adat sama custom ini sama. Adat istiadat sama custom sama. Tingkatan norma saya jelaskan agak cepetan dikit bapak. Dibagi menjadi 4. Dikatakan tingkatan itu karena kekuatan norma itu bagi individu seseorang. Apakah bisa ditoleransi atau diberikan hukuman? Saya ulangi lagi ya. Dikatakan tingkatan norma itu adalah seberapa orang itu merasa harus menaati. Kalau tidak menaati, apakah dapat sanksi atau tidak? Caranya seperti itu. Nah, mulai dari level yang paling rendah, di mana orang itu bisa ditoleransi ketika melanggar, sampai level yang lebih tinggi, di mana orang ketika melanggar langsung diberikan sanksi, diberikan hukuman, diberikan penjara, atau dicambuk seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan tingkatan yang paling rendah, yaitu U6 atau cara. Boleh ditulis ya. Cara atau U6 adalah tingkatan norma paling rendah
di mana seseorang itu melakukan perbuatan itu tidak berulang-ulang. Tidak berulang-ulang. Lanjutannya, ketika ada yang melanggar tingkatan yusik, ketika ada orang yang melanggar tingkatan cara atau yusik, itu bagi orang lain masih bisa ditoleransi. Oh, nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa wes. Contohnya adalah ketika kita berkendara, terus kita menemui sepeda motor yang motong jalan kita dari depan, seret. Biasanya orang itu orang yang dirugikan itu akan merasa kesel tok, hanya mengumpat tok, tetapi tidak memberikan sesuatu kepada pelanggar tersebut. Merasa, aduh, mikirnya bener tok ya, selesai di situ. Nah, itu adalah tingkatan yusik, di mana orang yang melanggar masih diberikan toleransi. Bisa dipahami tingkatan yusik? Bisa bikin contoh dalam pikiran kalian, nanti kalian coba tulis-tulis sendiri ya contohnya ya. Contoh paling gampang lah, apa ya, nyoret pakai bolpen pipinya orang, nah sarannya gitu ya, nggak sengaja ceret gitu ya, guyonan, padahal itu nggak baik, nggak sopan kan, yuk itu nggak bisa segera dihilangkan, tetapi bagi orang yang dicoret itu masih memberikan toleransi. Itu yusik. Lalu yang kedua adalah folkways. Folkways ini adalah kebiasaan, di mana orang melakukan norma ini berulang-ulang. Ketika orang melakukan ini selalu berulang-ulang, bukan sekali, tetapi berulang-ulang. Biasanya ketika orang melanggar folkways itu mendapatkan teguran. Nah, beda dengan yusik ya. Kalau yusik kan diberikan toleransi, dibiarkan. Tapi kalau folkways itu orang itu akan mendapatkan teguran kalau ada yang melanggar kebiasaan itu. Contoh paling gampang ya, Bapak tadi menyontohkan salin. Nah, kan sudah kebiasaan ya salin ke orang tua kalau mau kemana-mana. Terus ketika satu kali kita melanggar, kita dihubungi, Dek kemana? Nah, itu biasanya berupa teguran. Bisa dipahami ya di sini ya. Atau kamu tadi coret-coret pipinya teman ya. Nah, kalau sekali nggak apa-apa, oh iya nggak apa-apa. Tapi kamu bolak-balik ya, bendino kamu coret, ya tetap belum apa sih ini caranya gitu. Itu termasuk folkways. Terus yang ketiga adalah mores atau tata kelakuan. Nah, kalau tata kelakuan atau mores itu tingkatan tertinggi sebenarnya, di mana seseorang harus taat terhadap norma mores, tata kelakuan. Harus, di mana tata kelakuan ini sifatnya normanya tertulis, boleh ditulis ya ini ya. Tata kelakuan atau mores itu sifatnya wajib ditaati. Terus yang kedua adalah sifatnya tertulis. Lalu yang ketiga ada sanksi jelas, sanksi yang jelas. Biasanya kalau ada orang yang melanggar tingkatan mores, hukumannya ya jelas, hukumannya adalah denda atau penjara. Ayo, kira-kira bisa membayangkan contohnya apa? Norma yang masuk kategori mores? Bisa ya? Bisa mencontohkan ya. Jadi sifatnya tertulis, terus wajib diikuti, sanksinya jelas, denda atau penjara. Oke, yang keempat ya. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, kalau adat istiadat ini tingkatan normanya sama tinggi dengan mores. Saya ulangi lagi. Mores dengan adat istiadat itu tingkatan normanya sama-sama tinggi. Tapi yang berbeda adalah
adat istiadat sifatnya tidak tertulis. Tidak tertulis, tetapi memiliki sanksi yang tegas. Karena kaitannya dengan adat istiadat. Contoh paling gampang, di Aceh. Ini saya contohkan ya, nanti kalau kamu mau tulis contoh saya boleh. Di Aceh itu ada aturan adat istiadat di mana ketika menemui pasangan muda melakukan tindakan yang tidak benar, senonoh, maka ketahuan oleh pemimpin adat di Aceh, maka dua orang itu akan dibawa ke balai kota untuk diberikan hukuman cambuk. Apakah ada aturan tertulisnya? Tidak ada. Tetapi itu sudah adat istiadat. Ketika ada yang melanggar, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Bukan teguran lagi, hukuman. Bisa dipahami? Bisa membayangkan contoh yang lain? Kalau kamu susah, bisa searching di Google berkaitan dengan contoh adat istiadat dan pelanggarannya seperti apa. Oke. Singkat saja dari Bapak tadi, tingkatan norma. Bapak ulangi lagi, ada cara di mana dilakukan sekali, ketika ada yang melanggar, orang itu diberikan toleransi. Yang kedua, ada progress atau kebiasaan. Dilakukan berulang-ulang, terus ketika sekali melanggar akan mendapatkan teguran. Kalau yang ketiga adalah mors, di mana sanksinya tegas, tertulis, wajib diikuti. Ketika ada yang melanggar, sanksinya besar, yaitu denda atau penjara. Kalau ada adat istiadat tidak tertulis, tetapi sanksinya tegas dan tingkatannya sama dengan mors. Terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Terima kasih. Silakan kalian lanjutkan ke pembuatan poster.